Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatics Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, Nicholas Kurniawan itu ada singkatannya, yaitu NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan gitu. Jadi buat yang belum kenal juga, saya seorang Milanisti. Dari saya masih kecil, umur 8 tahun, ini saya seorang Milanisti gitu ya. Jadi bajunya udah Milan, jam tangannya juga Milan. Kalau dibelah dadanya bukan keluar darah merah, tapi darahnya udah merah hitam gitu. Nice. Jadi selain seorang Milanisti, dari kecil saya juga seorang fish lovers atau pecinta ikan hias. Jadi dari umur 8 tahun, bahkan 5 tahun, 6 tahun, saya udah senang pelihara ikan. Bahkan umur 8 tahun saya udah ternakin ikan gitu. Dan kalau bisnis ikan sendiri, udah saya mulai dari tahun 2010. Waktu masih SMA, udah kerja ikan. 2011, saya masih SMA kelas 3, saya udah keliling ke Singapura, ke Thailand, ke Cina buat jualan ikan, ekspor ikan gitu. Jadi bukan tiba-tiba muncul gitu, mungkin kita baru kenal, tapi kalau teman-teman kenal saya udah lama, teman-teman tahu gitu, ada foto-fotonya gitu ya. Dari 2010 kalau kenal saya udah jadi tukang ikan. 2013 ketemu saya juga masih tukang ikan gitu. Ada bahkan saya dapat penghargaan waktu Wirausaha Muda Mandiri, saya dapat juara 1, itu juga bidangnya di bidang ikan hias. Venus Aquatics. 2015 ketemu saya, masih tukang ikan. 2017 properti dan lain-lain booming, saya tetap tukang ikan. 2020 ikan hias naik, saya tukang ikan. Hari ini 2022 nih lagi Piala Dunia, enggak, udah lagi iklan. Lagi Piala Dunia, saya tetap tukang ikan gitu. Jadi saya udah menggeluti bidang ini cukup lama dan saya sangat cinta sekali dengan ikan gitu. Pada episode kali ini saya ingin sharing atau cerita-cerita tentang ikan juga, tapi secara spesifiknya saya mau cerita tentang ikan cana Myanmar. Seperti yang teman-teman lihat nih. Nih di belakang kita lagi baru aja impor cana, ini udah mau selesai. Jadi baru datang cana dari Myanmar tadi sore. Oke, jadi mungkin sambil duduk ya, biar lebih santai gitu. Di depan saya ini jenis cana yang boleh dibilang paling populer dari Myanmar, namanya itu Orna Yellow Lips gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut atau lebih dalam tentang Orna Yellow Lips yang ingin kita fokuskan pada hari ini, saya ingin cerita dulu bahwa yang namanya ikan cana itu banyak berasal dari India, seperti yang kita tahu ya. Paling banyak tuh dari India. Mungkin 20 jenis lebih adanya dari India dan terus ditemukan jenis-jenis baru lagi. Nah, selain di India, juara 2-nya itu berasal dari Myanmar. Jadi ikan cana selain dari India, banyak ditemukan juga di Myanmar. Dan uniknya, sebagian besar cana itu ditemukannya di daerah sekitar pegunungan Himalaya. Jadi kalau kita tahu cana India itu ada yang namanya Pardalis, Red Mosaic, ada juga cana Insane. Itu semuanya ditemukannya di daerah Mizoram, dekat pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan Himalaya ini itu ya berbatasan dengan Myanmar gitu. Jadi Myanmar, India, Nepal, nah daerah situ itu banyak didapatkan ikan cana gitu. Kalau yang di depan saya ini itu namanya Orna Yellow Lips dan dia biasanya ditemukan di namanya Sungai Irrawaddy, itu di Myanmar gitu. Jadi dan kalau kita baca di Google, ditelusurin juga, jadi Sungai Irrawaddy itu mengalir itu ya ke dekat-dekat pegunungan Himalaya juga. Dan kalau cana India, ini fakta yang nggak banyak orang tahu, jadi cana India itu asalnya itu dari daerah India bagian utara, namanya Assam. Dan Assam ini sebenarnya deket ke Myanmar juga. Jadi yang banyak cananya itu daerah antara perbatasan India, Myanmar, Bangladesh, ya antara sana yang banyak
ikan cananya gitu. Jadi kalau hari ini kan kita pengen fokus ke cana Myanmar ya. Jadi di Myanmar itu ada banyak banget jenis cana. Seperti yang saya bilang tadi, dia juara 2. Di Indonesia juga banyak cana, tapi gak sebanyak cana Myanmar. Apa aja sih cana yang ada di Myanmar? Itu yang paling terkenal itu satu, ini Orna Yellow Lips ini. Jadi cana Orna sendiri ada 2. Yang pertama ini Orna Yellow Lips. Yang kedua Orna Tipinis. Itu mirip-mirip sama Orna Yellow Lips, tapi bedanya dotnya Orna Tipinis ini tidak sebanyak Orna Yellow Lips. Jadi dotnya lebih sedikit. Selain itu bibirnya juga beda. Kenapa dibilang Orna Yellow Lips? Karena kalau diperhatikan lebih dekat, Orna Yellow Lips itu bibirnya kuning. Beda dengan Orna Tipinis. Kalau cana Orna Tipinis bibirnya itu abu-abu. Nah, selain Orna Tipinis, ada lagi dari India, tapi Indianya juga perbatasan dengan Myanmar, namanya cana Stiktos. Nah, cana Stiktos ini kalau dilihat sekilas, ini mirip banget sama cana Orna Yellow Lips, tapi lebih mirip dengan cana Orna Tipinis. Tapi yang jadi bedanya, itu bisa dibaca di Google gitu. Cuma kalau menurut saya sih cuma ukuran dotnya aja. Ukuran dot sama bentuk badan sedikit berbeda. Oke, jadi itu perbatasan Myanmar dan India aja udah ada beberapa jenis ikan yang sekilas itu mirip, tapi mereka spesies berbeda. Karena kan para ilmuwan itu mereka meneliti kalau genomnya beda dikit, kalau ada jumlah fin atasnya beda, nah itu mereka udah bisa dikategorikan jenis yang berbeda gitu. Kalau dari ukuran, cana Yellow Lips itu paling besar lah di antara cana orna-ornaan gitu. Kalau Orna Tipinis biasanya besarnya paling sampai 20 sentian, tapi kalau Orna Yellow Lips seperti yang dilihat di sini itu bisa 24, bahkan saya pernah dapat yang 30 cm gitu. Jadi itu dia si cana Orna Yellow Lips dan teman-temannya. Selain itu yang terkenal lagi di Myanmar, kita punya jenis-jenis pulchra gitu. Kalau jenis pulchra yang saya ketahuin banget dan saya sering import, itu ada 3 jenis. Yang pertama itu red pulchra atau pulchra merah, dan pulchra merah ini dibagi jadi 2. Yang satu namanya red strip pulchra, modifnya itu garis-garis gitu, red strip pulchra. Ada lagi satu lagi itu red dot pulchra gitu. Tapi yang namanya red dot pulchra ini, walau namanya red, dia sebenarnya agak mirip sama satu lagi nih jenis cana Myanmar, yaitu cana blue pulchra. Nah, cana blue pulchra ini di Indonesia dikenal juga dengan sebutan cana sejuta umat, atau cana yang banyak banget ada di ternakan di Indonesia. Boleh dibilang itu cananya favorit lah di Indonesia. Cinta pertamanya orang Indonesia itu menurut saya sih bukan Auranti, tapi blue pulchra. Dari orang-orang yang banyak pelihara blue pulchra, lama-lama mereka jatuh hati pada jenis-jenis cana lainnya. Walau saat ini yang paling banyak diminati di Indonesia itu cana Auranti, tapi yang paling pertama diminati itu cana blue pulchra gitu. Yang impornya ya, bukan lokalnya. Oke, jadi ada pulchra aja ada 3 jenis gitu. Terus ada juga selain yang cana yang bisa besar seperti itu, di Myanmar itu juga ada 2 jenis cana yang mirip dengan ikan cana maru Indonesia. Yang pertama itu cana maru rakine. Yang kedua ada namanya Auroflammea atau grandinosa. Jadi itu bentuknya sekilas seperti maru, tapi mereka lebih lonjong-lonjong, lebih panjang-panjang gitu. Mirip seperti ikan cana Marulius caltara, tapi ya beda lah gitu. Jadi bedanya ada motifnya dikit-dikit gitu, berbeda, coraknya berbeda, karakternya juga berbeda. Oke, itu maru-maruan. Terus kita kenalan juga di Myanmar itu banyak juga terdapat dwarf cana atau cana mini gitu. Jadi kalau yang paling populer itu ada 3. Yang pertama itu cana Fire and Ice, oke, FNI atau Limbarka atau Limbataya Myanmar gitu. Kalau di Myanmar sana cuma ada 1 jenis. Geser dikit ke Laos, ada yang namanya Laos Fireback. Jadi itu sekilas mirip
Cana limbata, tapi mereka full hitam dan badannya itu merah. Saya kasih nama atau kasih julukan Cana Rossonero gitu ya. Kita belum masukin karena masih belum dikenal, tapi secepatnya mungkin kita akan datangkan juga si Cana Rossonero itu atau Cana limbata fireback dari Laos. Tapi yang sekarang udah mulai kita kenalkan dan udah mulai terkenal itu namanya Cana Fire and Ice, FNI. Oke, itu satu. Terus yang kedua yang terkenal juga itu namanya Cana Ignis. Itu kita impor banyak juga. Jadi kalau Ignis itu asli dari Myanmar, tapi berbatasan juga tuh antara Myanmar dan India. Mereka berdekatan dan Cana India itu juga berasal banyak dari daerah Mizoram. Nah, buat informasi aja, Mizoram itu daerah pegunungan dataran tinggi yang mana orang-orangnya itu lebih mirip orang Chinese atau lebih mirip dengan orang Myanmar dibanding rupa orang India yang kita tahu kan. Kita tahu orang India itu penampakannya ya seperti Inspektur Vijay atau seperti Shah Rukh Khan gitu kan, atau seperti kita kenal Amitabh Bachchan. Nah, kalau orang-orang di Mizoram itu penampakannya ya lebih mirip orang Myanmar gitu lah. Atau ya kalau teman-teman taunya Jackie Chan ya Jackie Chan lah gitu, lebih mirip gitu. Orangnya putih-putih kulitnya, seperti orang Asia pada umumnya. India juga Asia ya. Tapi ya seperti orang Asia Timur pada umumnya. Oke, jadi itu yang kedua, Cana Insen. Cana Insen itu mirip perpaduan antara Cana Bleheri dan Cana Andrao. Kalau digabung ya kurang lebih seperti Cana Insen tersebut. Oke, jadi itu jenis-jenis yang ada di Myanmar. Jadi udah cukup banyak ya. Ada lagi gak ya? Ya kurang lebih itulah. Nah, pada episode kali ini kita mau fokus ke Cana Orna Yellow Lips ini. Jadi ini Orna Yellow Lips, dia sangat mudah dipelihara, tapi dia tidak boleh kena matahari gitu ya. Jadi ini salah satu cana yang sudah banyak juga diternakin di Indonesia. Dan karena mereka itu masih kerabatan dengan Cana Putra, jadi Cana Orna ini bisa disilangkan dengan Cana Putra, teman-teman. Jadinya Cana Orca. Oke, kalau sekilas yang mirip gitu anatomi tubuhnya, tapi beda di bibir sama pattern badan. Jadi ini salah satu cana yang menarik banget, cantik banget. Ini masih baru datang, jadi warnanya belum bisa maksimal. Tapi kalau dipiara sungguh-sungguh, nanti warnanya bisa lebih maksimal lagi. Dan ya bagus banget lah. Oke, pertama kita ngobrolin tentang cara memelihara Cana Orna ini ya, Orna Yellow Lips. Karena tadi saya bilang kan dia itu dari daerah yang dekat Himalaya atau daerah dataran tinggi. Jadi Orna Yellow Lips ini jangan sekali-sekali kepanasan. Kalau kepanasan mereka lepas lendir dan akhirnya mati. Dan Orna Yellow Lips ini sangat bisa adaptasi, sangat bisa beranak pinak di Indonesia. Namun kebanyakan yang berhasil itu di daerah dataran tinggi atau daerah Indonesia yang dingin-dingin gitu. Oh iya, tadi itu kita ngomongin FNI, saya lupa, ini ada contohnya ya. Ini Cana FNI yang baru kita impor. Jadi ya kita punya banyak lah. Nanti bisa ditampilkan juga di biro atau bisa lihat video-video sebelumnya. Oke, itu tadi peliharaannya nomor 1, jangan kepanasan. Banyak orang yang pikir, aduh gak mau piara Yellow Lips, gampang mati. Mereka ini gampang sekali piaranya, tapi jangan terlalu panas. Mereka perlu dingin sedikit, tapi tidak seketas atau tidak segampang mati Cana Red Mosaic gitu. Kalau Cana Red Mosaic, dia perlu suhu yang lebih dingin. Kalau mereka ini, ya dingin-dingin dikit aja udah aman. Aman banget. Oke, jadi itu satu. Kedua, kalau dari sisi makanan, mereka apa aja suka gitu ya. Omnivora, dikasih ikan kecil mau, dikasih udang mau, dikasih maggot mau, dikasih pelet juga cepet mereka buat diajarin makan pelet. Karena yang namanya Cana Orna Yellow Lips ini karakternya mereka cukup agresif gitu. Beda dengan misalnya Cana Salwen atau Grandinosa atau Auroflammea yang tadi saya sempat singgung juga. Mereka itu
predator tapi tidak terlalu agresif. Nah, kalau Channa Orna Yellow Lips ini mereka karakternya agresif. Jadi nggak bisa nih digabung seperti ini. Mereka akan berkelahi. Seperti dilihat tuh kan kita baru kedatangan dari Myanmar, adalah luka sedikit-sedikit. Itu mereka agresif, mereka karakternya galak. Tapi di sisi lain mereka itu adaptasinya sebenarnya lumayan cepat. Kalau mau diajak flaring atau diajak mangap-mangap, nah Yellow Lips ini lebih cepat lah dibanding dengan Channa Stewarti. Mereka itu lebih kalem, atau Channa Limbata mereka lebih kalem lagi, susah diajarin buat flaring. Tapi kalau Channa Myanmar rata-rata itu mentalnya itu bagus dan gampang terbentuk. Seperti Yellow Lips ini mereka cepet lah adaptasinya dan cepet galaknya gitu. Itu dari segi pemeliharaan. Terus juga kalau dari segi cara pelihara, nah kita kan ada grup nih Channa X Aquascape, atau grup yang memperkenalkan pelihara Channa di dalam aquascape. Jadi tidak semua Channa itu bisa dipelihara di aquascape. Kenapa? Karena ngacak-ngacak tanaman. Contohnya maru, kalau dicampur di aquascape itu maru sangat tidak ramah pada aquascape. Itu hampir semua jenis maru-maruan, dia bisa ngacak-ngacak. Tapi kalau jenis seperti Yellow Lips ini, walau dia itu agresif tapi dia jarang merusak tanaman. Selain itu juga yang namanya Yellow Lips ini kan perlu suhu dingin. Sedangkan tanaman juga perlu banyak suhu dingin. Kalau kita bicara maru, dia itu perlu suhu yang hangat. Jadi tidak cocok dengan kebanyakan atau sebagian besar tanaman. Itu gak cocok, tanamannya bisa mati gitu. Tapi kalau Orna Yellow Lips ini pas banget. Dipelihara di suhu AC, tanamannya sehat, ikannya juga tetap sehat gitu. Kebanyakan Channa impor, bukan cuma Yellow Lips saya sih, Channa India juga kebanyakan cocok banget taruh di aquascape, dan cocoknya itu lebih ke suhu dingin dibanding suhu panas. Nah, ini udah kita bisa kasih perbandingan juga. Jadi ini dua-duanya Yellow Lips gitu ya. Ini dua-duanya Channa Yellow Lips. Kalau kita bedakan, jadi yang namanya Channa Yellow Lips itu male dan female itu gampang teman-teman. Apalagi kalau udah ukuran besar seperti ini, itu kita lihat rahangnya. Gitu. Ini kalau teman-teman yang mau breeding ya, kita lihat rahangnya aja. Kalau yang rahangnya besar itu cowok. Kalau yang rahangnya pipih atau oval itu cewek. Gitu. Jadi dari wajah aja udah berbeda. Selain itu juga kalau yang cowok itu biasanya dotnya lebih rapat. Sedangkan yang cewek dotnya lebih jarang-jarang. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini yang female, ini yang male-nya. Jadi kalau yang male-nya itu dotnya lebih banyak dibanding yang cewek. Selain itu juga dari segi gondrongnya, yang cowok itu lebih gondrong dibanding yang cewek. Oke. Jadi itu teman-teman. Dan oh ya, sedikit lagi, kita kalau dari pengalaman saya ya, apa sih bedanya Orna Tipinis dan Orna Yellow Lips? Itu dotnya juga teman-teman. Tadi kan udah bahas jenis kelamin. Kalau yang cowok itu lebih banyak dotnya, kalau yang cewek lebih sedikit dotnya. Nah, kalau Orna Yellow Lips dibanding Orna Tipinis itu jauh lebih sedikit dotnya. Nah, yang banyak diternak di Indonesia saat ini itu Orna Tipinis, bukan Orna Yellow Lips. Karena zaman dulu itu harga Orna itu masih tinggi sekali, tapi Orna Tipinis itu harganya rendah. Jadi mereka tadinya banyak masuk itu Orna Tipinis. Jadi yang banyak diternak saat ini tuh Orna Tipinis, bukan Orna Yellow Lips. Kalau teman-teman cari Orna Yellow Lips yang asli dan bergaransi, pasti benar-benar Orna Yellow Lips, bukan Orna Tipinis, apalagi Channa Stixos.
Oceana Stick. Toh sih harganya mirip-mirip ya, tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka Orna Yellow Lips ini. Jadi lebih maksimal. Nah, saya masih nunggu aja nih, kapan Orna Yellow Lips ada kontesnya. Kalau kontes offline-nya, ya masih belum ada lah. Tapi kalau kontes online-nya ada terus di grup Facebook Chana X Aquascape. Bisa cek link di deskripsi, ada linknya, teman-teman bisa gabung ke Facebook grup Chana X Aquascape. Oke, kalau teman-teman suka Orna Yellow Lips atau Chana-Chana Myanmar lainnya, bisa cek link juga di deskripsi. Itu ada link buat PO ikan. Nah, nanti bisa gabung, bisa ngobrol lebih banyak di sana. Oke, jadi sekian aja video pada kali ini. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan untuk nonton. Gitu, ke toko bangunan beli sekrup, jangan lupa gabung ke grup gitu. Cek di deskripsi. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya. Dadah.